Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan trigonometri, yaitu adalah salah satu materi pada matematika wajib di kelas 10. Oke, langsung saja. Nah, pertama kita akan pahami dulu tentang satuan pengukuran sudut. Nah, seperti yang kalian pelajari ketika SMP, biasanya kalian gunakan satuannya adalah derajat ya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa satu putaran penuh yaitu adalah sama dengan 360 derajat. Berarti untuk setengah putaran, berarti setengahnya dari 360, berarti adalah 180 derajat. Untuk seperempat putaran berarti 90 derajat, dan 1/360 putaran sama dengan 1 derajat. Kemudian satuan pengukuran yang kedua yaitu adalah radian. Nah, 1 radian itu sama dengan besar sudut sebuah juring lingkaran, di mana panjang busur yang membentuk juring itu sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi misalkan di sini terdapat suatu lingkaran, maka OA dan OB ini adalah jari-jarinya kan. Nah, misalkan panjang dari jari-jarinya itu adalah R. Nah, kemudian di sini terdapat busur ya, busur AB yang sehingga membentuk juring AOB ya, membentuk juring AOB, di mana panjang dari busur AB ini itu sama dengan jari-jarinya. Nah, maka theta ya, sudut yang dibentuk oleh juring ini yaitu adalah sudut AOB. Sudut AOB ini besarnya itu sama dengan 1 radian, atau biasa kita singkat dengan 1 rad. Nah, atau bisa kita tulis theta sama dengan 1 radian atau sama dengan 1 rad. Nah, kemudian dari gambar ini, maka kita bisa tulis perbandingannya, yaitu adalah perbandingan antara panjang busur AB dengan keliling lingkaran itu sama dengan perbandingan theta atau sudut yang dibentuk oleh juring ini, yaitu adalah sudut AOB per besar sudut 1 putaran. Nah, panjang busur AB itu kan sama dengan R ya. Kemudian keliling dari lingkaran rumusnya adalah 2πr kan. 2πr. Nah, kemudian sama dengan tetanya, yaitu adalah sudut yang dibentuk oleh juring ini, AOB, itu adalah 1 rad. Per besar sudut 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Dengan pi di sini adalah sama dengan 3,14 atau 22/7. Nah, kemudian berarti dari sini R-nya bisa saling membagi ya. Maka diperoleh 1/2pi sama dengan 1 rad per 360 derajat. Maka kita bisa dapatkan 1 radian itu sama dengan 360 derajat per 2pi, yaitu adalah yang setara dengan mendekati 57,29 derajat. Nah, kemudian dari yang ini 1/2pi sama dengan 1 rad per 360, maka kita bisa tulis, kita peroleh 1 rad itu atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Atau kita bisa peroleh 1 derajat itu sama dengan pi per 180 rad. Nah, dengan catatan jika suatu pengukuran sudut tidak ditulis, maka satuannya adalah radian ya. Nah, misalkan nih, kalau ada segitiga ABC sama dengan sudut ABC sama dengan pi, artinya adalah sudut ABC ini besarnya sama dengan pi radian. Oke, kita ke contoh soal. Nah, nyatakan dalam satuan radian ya. Jadi di sini ada derajat. Nah, kita akan ubah ke dalam satuan radian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 1 derajat itu sama dengan pi per 180 rad ya. Sekarang kita tulis 1 radian sorry 1 derajat itu sama dengan pi per 180 rad. Berarti kan kita akan ubah dari
derajat ke radian ya. Nah, maka untuk yang pertama 180 derajat itu berarti sama dengan 180 dikali pi per 180 radian, ya kan? Maka sama dengan pi rad atau radian. Nah, untuk yang kedua, yang B-nya, berarti 360 derajat sama dengan, berarti 360 dikali 1 derajat, kan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Maka dikali dengan pi per 180 rad. Ya, bagi berarti sama dengan 2 pi rad. Atau bisa kita tulis pi rad itu sama dengan pi, ya, atau sama dengan ini 2 pi, ya kan. Kemudian untuk yang C, 90 derajat sama dengan berarti 90 dikali pi per 180 rad sama dengan setengah ya, berarti setengah pi rad atau bisa kita tulis setengah pi, ya. Kemudian yang D, 225 derajat berarti sama dengan 225 dikali pi per 180 rad. Nah, maka bisa kita perkecil menjadi, kita bisa bagi sama-sama dengan 45 ya, berarti sama dengan 5 per 4 pi rad. Atau sama dengan 5 per 4 pi. Ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nyatakan dalam satuan derajat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 1 rad itu 180 derajat per pi. Ya. 1 rad sama dengan 180 derajat per pi. Ya kan? Nah, maka kita akan cari untuk yang ini. Yang pertama, ini dari radian kan, berarti dari radian ke derajat. Nah, maka di sini kita bisa tulis untuk 1/3 pi. 1/3 pi itu sama dengan, berarti adalah 1/3, ini kan berarti kan sama dengan 1/3 pi rad ya. Maka karena 1 rad itu sama dengan 180 derajat per pi, maka bisa kita cari untuk 1/3 pi itu sama dengan 1/3 pi dikali dengan 180 derajat per pi. Ya, maka sama dengan 60 derajat ya. 60 derajat. Kemudian yang B, 2/3 pi. Berarti kan sama dengan 2/3 pi dikali dengan 180 derajat per pi. Maka sama dengan berapa ini? 180 bagi 3, 60, berarti 120 ya, 120 derajat. Kemudian untuk yang C, 1/4 pi sama dengan, berarti 1/4 pi dikali 180 derajat per pi. Berarti sama dengan 45 ya, 45 derajat. Kemudian untuk yang D, 1/3/4 pi. Berarti ini kan sama dengan 7/4 ya, 7/4 pi. Nah, berarti di sini untuk 7/4 pi itu sama dengan berarti 7/4 pi dikali dengan 180 derajat per pi. Coret 180 dibagi 4 kan 45 ya, 45 dikali 7 sama dengan 315 derajat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri sudut ya. Nah, nanti kita akan pelajari tentang sinus atau biasa kita singkat dengan sin, kosinus kita singkat dengan cos, tangen kita singkat dengan tan, kotangen itu sama dengan kot, kemudian sekan kita singkat dengan sek,
Kemudian kosekan kita singkat dengan kosekan ya. Kosek atau kita singkatnya dengan tulisan seperti ini, CSC. Nah, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jadi untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut ini kita bisa menggunakan segitiga siku-siku atau menggunakan koordinat kartesius. Nah, kita mulai dulu untuk yang segitiga siku-siku. Jadi misalnya di sini terdapat segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya adalah di B, ya. Kemudian di sini terdapat suatu sudut, misalkan ini adalah sudutnya adalah theta. Nah, biasanya untuk melambangkan sudut itu kita bisa menggunakan alfa, beta, atau theta ya. Nah, ini adalah theta. Nah, menentukan sisi depan, samping, dan miring. Jadi kalian perhatikan ini kan sudutnya ya. Sudutnya. Nah, sudutnya depan berarti adalah yang di depan sudutnya, ya kan? Ini adalah sisi depan dari sudut theta. Kemudian samping berarti yang di samping sini yang tegak adalah sisi yang tegak lurus dengan sisi depan, ya. Kalau miring atau biasa juga kalian sebut dengan hipotenusa ya. Hipotenusa. Ya, berarti ini adalah sisi yang paling panjang dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalian harus perhatikan ini theta, berarti sisi depannya adalah yang ini ya, di depan sudutnya. Nah, berarti untuk sisi samping adalah sisi yang di samping tetapi yang tegak lurus dengan sisi depan. Kalau ini kan miringnya, sisi miring ini tidak tegak lurus dengan sisi depannya kan. Nah, maka ini adalah samping, kemudian ini adalah miring ya. Nah, kemudian untuk sinus atau sin theta itu rumusnya adalah sama dengan depan per miring ya, depan per miring atau biasa kita singkat dengan sin demi. Kemudian cos berarti samping per miring atau biasa kita singkat dengan sami. Kemudian tan theta sama dengan desa. Kita singkat berarti ada sama dengan depan per samping ya, atau kita singkat dengan desa. Jadi hafalnya sin demi, cos sami, tan desa. Kemudian kotangen, untuk kotangen itu rumusnya adalah sa samping per d atau depan. Ya, kemudian sekan itu sama dengan miring per samping atau bisa kita singkat misa. Kemudian kosekan itu sama dengan miring per depan atau kita singkat dengan mide. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ada ininya ya, polanya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini antara tan dan kotangen itu saling berkebalikan ya. Ya kan? Tangen nih, tangen atas yang di atasnya adalah depan, baru di bawahnya adalah samping. Nah, untuk kotangen samping dulu per depan ya. Desa yang ini sah D. Nah, kemudian untuk cos berarti kebalikannya adalah dengan sekan. Kalian lihat cos itu adalah sami, sedangkan sekan itu adalah misa. Kemudian untuk sin berarti kebalikannya adalah dengan kosekan. Yang sin itu adalah demi, kemudian kosekan itu sama adalah mide. Nah, bisa kita tulis juga, berarti di sini kotangen itu sama dengan 1 per tan. Kemudian sekan itu sama dengan 1 per cos, dan kosekan itu sama dengan 1 per sin. Oke, kita akan ke contoh soal. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa, ya, yang ini lambang alfa, pada segitiga siku-siku berikut. Ya, jadi di sini untuk alfa kita akan tentukan sinnya dulu. Sin alfa. Ingat sin berarti di sini sudutnya alfa ya. Berarti sisi depannya yang mana? Ini sisi depan. Ini depan. D. Nah, kemudian sampingnya yang mana? Berarti sampingnya adalah yang ini, yang tegak lurus dengan sisi depannya. Ini adalah sa. Berarti yang ini adalah mi. Ya.
Sin alfa, sin D, mi. Depan per miring. Berarti sama dengan 3/5. Kemudian cos alfa, cos sa mi. Berarti adalah sampingnya 4, miringnya adalah 5. Kemudian tan alfa itu sama dengan tan D sa. Atau sama dengan 3, depannya 3, sampingnya adalah 4. Kemudian untuk kotangen alfa ya, kotangen alfa berarti tinggal kalian langsung balik saja ya, dari ini kotangen berarti kebalikannya adalah tan, berarti adalah 4/3. Kemudian kotangen terus sekan ya, sekan alfa berarti kebalikannya dari cos, berarti adalah 5/4. Kemudian kosekan alfa berarti kebalikannya dari sin adalah 5/3. Gitu. Oke, lanjut. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut theta pada segitiga siku-siku berikut. Nah, kalian perhatikan di sini tetanya di sini berarti sisi depannya adalah ini ya. Nah, ini adalah sisi depannya. Ini D, berarti sampingnya yang mana? Samping kan bisa aja sisi sini atau sini kan. Nah, tapi kalian perhatikan yang tegak lurus dengan depan. Berarti adalah yang ini ya. Nah, ini adalah sa. Ini berarti adalah mi. Ya. Langsung saja untuk sin theta, sin de mi berarti adalah 5/13. Kemudian cos theta itu sama dengan cos sa mi, berarti sama dengan 12/13. Kemudian tan theta itu sama dengan tan D sa, berarti adalah 5/12. Untuk kotangen, kemudian sekan ya, sekan, kemudian kosekan. Nah, berarti kalian tinggal tentukan kebalikan-kebalikannya. Tangen dengan kotangen berarti adalah 12/5. Kemudian sekan dengan cos berarti adalah 13/12. Kosekan dengan sin berarti adalah 13/5. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Jadi, kalau dalam segitiga siku-siku kan hanya berlaku untuk sudut-sudut lancip ya, karena dalam segitiga siku-siku ya, misalkan di sini segitiga siku-siku, total sudutnya adalah 180 derajat kan. Di sini sudah 90 derajat, berarti sisanya ini adalah sudutnya nilainya adalah di bawah 90 derajat. Makanya untuk segitiga siku-siku berarti hanya untuk sudut-sudut lancip. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri pada sudut tumpul, nah bisa kita gunakan koordinat kartesius ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini misalnya ini adalah koordinat kartesius, kemudian terdapat titik P dengan titik koordinatnya adalah A, B, berarti di sini absisnya adalah sepanjang A kan, kemudian ordinatnya sama dengan B. Nah, kemudian di sini misalkan ada R jari-jarinya. Nah, di sini terdapat sudut alfa, yaitu adalah sudut yang terbentuk oleh, misalkan di sini ada pusat koordinat kartesius adalah titik O ya, maka alfa ini dibentuk oleh OP dengan sumbu X ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan perbandingan trigonometrinya. Nah, yang pertama adalah sin alfa sama sin itu demi, berarti alfanya di sini depannya mana? Depannya sama dengan ordinat kan? Ini ordinat. Kemudian di sini adalah absis. Ya, ini adalah jari-jari. Nah, berarti di sini sin demi ordinat berjari-jari. Kemudian cos alfa berarti di sini adalah cos sami, berarti adalah sampingnya adalah absis, mi-nya adalah jari-jari.
Tan alfa berarti sama dengan tan desa, berarti ordinat per absis. Kemudian untuk kotangennya berarti di sini sama seperti tadi, kita balik ya, berarti adalah absis per ordinat, sekan berarti adalah jari-jari per absis, kemudian kosekan adalah jari-jari soal, dan beta, ini adalah lambang beta, adalah sudut yang dibentuk oleh oki dengan sumbu X positif. Tentukan sin beta, cos beta, dan tan beta. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu titik Q-nya, yaitu adalah 3,4. Berarti di sini ya. Ini adalah titik Q. Nah, kemudian berarti di sini titik pusat koordinat Kartesius adalah O, ya kan? Nah, maka di sini terdapat garis OQ. Ya, garis OQ sehingga terbentuk sebuah sudut beta ya yang dibentuk oleh OQ dan sumbu X positif. Berarti ini adalah beta ya. Nah, maka kita akan tentukan sin beta. Nah, berarti kan di sini sepanjang berapa ini? 4 ya. Ini 4. Kemudian di sininya adalah 3 kan. Nah, berarti untuk yang ini berarti adalah 5 ya, menggunakan Pitagoras ya kan. Berarti OQ, panjang OQ itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ingat ya, Pitagoras untuk mendapatkan sisi miring berarti akar dari jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. 3 kuadrat sama 4 kuadrat. Atau 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti di sini sama dengan akar 16 ditambah 9, 25, sama dengan 5. Ya, maka di sini sama dengan 5. Nah, sin beta. Sin beta berarti sin demi 4/5. Kemudian cos beta sama dengan cos sami. Berarti adalah 3/5. Kemudian tan beta, tan berarti adalah desa, berarti adalah 4/3 ya. Oke, kita lanjut. Diketahui titik A min 12,5 dan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh OA dengan sumbu X positif. Tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa ya. Nah, maka di sini kita akan tentukan dulu untuk titik A-nya min 12,5 berarti di sini ya. Ini ada titik A. Kemudian berarti di sini nanti ada garis OA ya. Garis OA kita akan hubungkan di sini garis OA ya. Nah, kemudian sudut alfanya itu dibentuk oleh OA dengan sumbu X positif. Nah, berarti kan sebetulnya ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah sudut alfanya. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometrinya, nilai perbandingan trigonometrinya, kita bisa gunakan sudut yang di sebelah sini ya. Maka akan terbentuk segitiga siku-siku di sini. Berarti kan nanti di sini absisnya sama dengan min 12 ya. Kemudian ordinatnya berarti sama dengan 5 ya. Kemudian bagaimana dengan ininya? Untuk R-nya berarti di sini sama dengan 5 kuadrat ya, 5 kuadrat ditambah dengan min 12 kuadrat ya kan, sama dengan 13 ya, menggunakan Pitagoras. Nah, kemudian berarti kita akan tentukan sin alfanya.
Nah, untuk menentukan sin alfa kita akan gunakan segitiga siku-siku yang ini. Walaupun alfanya ada di sini, kita bisa mencari nilai perbandingan trigonometrinya dengan sudut yang dari sini, ya, sudut yang ini. Nah, berarti di sini sin demi depan yang mana? Depannya yang ordinat, berarti sama dengan 5 per mi-nya adalah 13. Kemudian cos alfa sama dengan cos sami, berarti di sini min 12 per 13. Kemudian tan alfa berarti sama dengan tan desa. Berarti sama dengan 5 per min 12 atau sama dengan min 5 per 12. Oke, kita akan lanjut. Perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, untuk yang pertama nih misalkan ada, ini adalah segitiga sama sisi ya, sama sisi. Seperti yang kalian pelajari waktu SMP dan SD juga, di mana segitiga sama sisi itu semua sisinya panjangnya sama dan sudut-sudutnya juga sama. Kalau dalam segitiga itu kan jumlah sudut sama dengan 180 derajat ya. Nah, maka karena di sini sudutnya itu semuanya sama, maka 180 derajat dibagi 3 menjadi 60 derajat semua kan setiap sudutnya. Nah, sekarang misalkan kita akan tarik garis ya dari yang puncaknya ini sehingga akan memotong pada sisi di depannya, misalnya adalah yang D. Nah, ini adalah tinggi dari segitiganya ya. Nah, maka di sini akan terbentuk siku-siku ya. Terbentuk siku-siku. Nah, sekarang kita akan lihat untuk segitiga yang sudah kita potong ini, maka di sini sudutnya menjadi 30 derajat kan karena kita bagi 2 sama besar ya. 30 derajat, kemudian di sini tetap 60 derajat, di sini menjadi siku-siku atau 90 derajat ya. Nah, kemudian di sini berarti sudut sisinya sama dengan 2. Kemudian berarti yang kita potong berarti di sini 1, sini 1 kan. Nah, maka menjadi di sini sisinya sama dengan 1. Nah, untuk menentukan sudutnya, kalian perhatikan di sini perbandingan trigonometrinya. Untuk 60 derajat dulu. Berarti sin 60 derajat. Sin itu apa? Demi. Nah, ini akar 3 diperoleh dengan menggunakan Pitagoras juga ya. Berarti kan akar 2 kuadrat, ya kan? Yang ini akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan akar 3 ya. Nah, maka sin 60 derajat berarti sin demi berarti adalah akar 3 per 2. Atau bisa kita tulis dengan setengah dikali dengan akar 3, setengah akar 3. Kemudian untuk cosnya, cos 60 derajat, ingat cos sami berarti adalah 1 per 2. Kemudian tan 60 derajat sama dengan tan desa, berarti adalah akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Nah, kemudian untuk sudut 30 derajatnya, sin 30 derajat berarti sama dengan sin demi, berarti adalah 1 per 2 ya. Kemudian cos 30 derajat, cos sami berarti sampingnya adalah akar 3 ya. Akar 3 per mi-nya adalah 2. Ya, kalau kalian lihat nih, di sini kan berarti untuk yang sudut 30 derajat, depannya 1 nih. Berarti sampingnya adalah akar 3 kan, karena yang tegak lurus dengan ini, ya, yang sisi yang panjangnya 1 ini adalah yang sisinya dengan akar 3. Ya, maka kita bisa tulis cos 30 derajat, akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk tan-nya, tan 30 derajat, tan desa ya, berarti 1 per akar 3. Nah, kalian sudah pelajari juga ketika SMP merasionalkan bentuk akar ya, berarti supaya di penyebutnya itu akarnya hilang, kita kalikan dengan akar lagi. Berarti sama dengan
dikali dengan akar 3 per akar 3, maka kita peroleh 1/3 akar 3. Ya. Nah, dari sini maka kita peroleh kesimpulan untuk sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3, cos 60 derajat sama dengan setengah, tan 60 derajat sama dengan akar 3. Kemudian untuk 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan setengah, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, dan tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian selanjutnya, di sini terdapat sebuah persegi ya, atau bujur sangkar ABCD dengan sisi-sisinya panjangnya adalah sama dengan 1. Nah, misalkan kita akan tarik diagonalnya, misalkan kita tarik diagonal AC. Nah, maka di sini sudutnya kan yang tadinya 90 derajat, karena kita tarik diagonalnya, maka di sini sudutnya menjadi 45 derajat ya. 45 dan ini juga 45 karena ini adalah persegi atau bujur sangkar ya. Sehingga diagonalnya ini ya, diagonal AC ini akan membagi persegi ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, maka kita akan potong dari segitiga ABC ini ya. Nah, berarti dari segitiga ABC ini A, sini B, di sini C. Nah, maka ini adalah sudutnya 45, ini 45 derajat juga kan. Nah, kemudian ini sisinya 1, 1. Nah, di sini akar 2 diperoleh dari akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Pitagoras lagi ya. Berarti sama dengan akar 2. Nah, maka untuk menentukan sinnya 45 derajat, sin 45 derajat sin demi, berarti 1 per akar 2. Kita kalikan rasional dikali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian untuk cos 45 derajat, cos sami sama juga, berarti 1 per akar 2. Dikali dengan akar 2 per akar 2, maka kita peroleh setengah akar 2. Ya. Kemudian untuk tan 45 derajat berarti tan desa, berarti 1 per 1 atau sama dengan 1. Maka kita akan peroleh di sini sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, dari sini maka kita akan peroleh ini adalah kesimpulan dari sudut-sudut istimewa ya. Ini biasanya perlu kita hafalkan karena ini akan sering kita gunakan ke depannya ya. Jadi kalian harus menghafal ini. Ketika sudutnya 0 derajat, sin alfa sama dengan 0, cosnya sama dengan 1, tannya sama dengan, berarti kan kalau tan itu kan sama dengan sin per cos ya. Tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Karena apa? Kan kita tahu bahwa sin itu sama dengan D per mi. Kemudian cos itu sama dengan cos mi ya. Kemudian tan itu sama dengan D per sa. Nah, maka kita akan lihat nih, kalau untuk sin per cos. Sin per cos berarti kan D per mi per sa per mi, ya kan? Miringnya kita saling membagi, maka ini adalah D sa. Yang tidak lain ini adalah sama dengan tan. Ya. Berarti tan alfa itu bisa kita tulis sama dengan sin alfa per cos alfa. Berarti 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian sin 30 derajat sama dengan setengah, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, kemudian tan alfanya berarti kan sama dengan setengah dibagi dengan setengah akar 3 ya, atau sama dengan 1/3 akar 3 kan. 1 per akar 3, atau kita rasionalkan dengan 1/3 akar 3. Kemudian 45 derajat
Sinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, tannya berarti setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 sama dengan 1. Kemudian 60 derajat, sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, maka tannya adalah setengah akar 3 dibagi dengan setengah sama dengan akar 3. Kemudian untuk 90 derajat, sinnya 1, cosnya itu 0, tannya kan berarti 1 dibagi 0, 1 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Maka untuk tan 90 derajat ini tidak terdefinisi. Ya. Oke, ke contoh soal, sin 30 derajat dikali dengan cos 45 derajat dikurang cos 30 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan, nah sin 30 derajat berapa? Setengah ya. Setengah dikali dengan cos 45 derajat setengah akar 2 dikurang dengan cos 30 derajat setengah akar 3 dikali dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka sama dengan, berarti ini kita kalikan 1/4 akar 2 ya, kemudian dikurang dengan 1/4 akar 6. Nah, kalian lihat di sini di dalam akarnya ini 2, yang ini 6, maka kita tidak bisa kurangkan langsung ya. Tidak bisa nanti 1/4, kemudian akar 2 dikurang 6. Tidak bisa, karena di sini akarnya itu 2 sama 6, tidak bisa kita operasikan lagi. Atau kita bisa faktorkan, karena di sini sama-sama ada 1/4, bisa kita tulis dengan 1/4 dalam kurung akar 2 dikurang dengan akar 6. Ya kan, kalian kalikan nih, 1/4 dikali akar 2, 1/4 akar 2, 1/4 dikali negatif akar 6, sama dengan 1/4 negatif 1/4 akar 6. Oke, kita lanjut. Tan 60 derajat dikurang tan 45 derajat dibagi dengan 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Oke, tan 60 derajat berapa? Tan 60 derajat adalah akar 3. Ya. Akar 3 dikurang dengan tan 45 berarti adalah 1 ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang akar 3 dikali dengan 1. Maka kita akan peroleh sama dengan akar 3 dikurang 1 per 1 dikurang akar 3. Nah, ini bisa kita tulis juga dengan negatif dalam kurung 1 min akar 3 per 1 min akar 3 ya. Sama dengan adalah negatif 1. Oke, kita lanjut. Dalam segitiga ABC, sudut A sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan 30 derajat, sisi AC sama dengan 20, maka panjang sisi BC sama dengan, jadi misalkan di sini terdapat segitiga, berarti siku-siku ya, karena ada salah satu sisinya adalah siku-siku, yaitu adalah 90 derajat. Berarti siku-sikunya adalah di A, misalkan di sini terdapat ini B, kemudian di sini C. Nah, B ini adalah 30 derajat ya. Kemudian AC sama dengan, panjang AC sama dengan 20. Nah, kita akan mencari BC. Ini sama dengan berapa? Kita misalkan dengan X deh. Nah, sekarang berarti di sini terdapat sudut 30 derajatnya di sini diketahui. Berarti supaya mendapat X, kita akan mengkaitkan X-nya ini ya, kira-kira menggunakan sin, cos, atau tan. Nah, ini berarti adalah, ini depan ya. Ini depan, ini miring. Berarti kalau depan dan miring kita akan gunakan sin demi. Sin demi. Maka sin 30 derajat sama dengan depannya adalah 20, per miringnya adalah X. Ya. Nah, maka kita akan peroleh sin 30 berapa? Setengah ya. Setengah sama dengan 20 per X. Maka X sama dengan
kita kalikan silang kan, berarti X sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40. Ya. Kemudian lanjut, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka ketinggian terbang elang dari atas tanah adalah, misalkan ini ada kelinci ya. Ini kelinci nih, kemudian misalkan di sini ada elang yang sedang terbang, ya. Nah, dari sini ya, dari sini seperti ini. Nah, ini adalah 60 derajat. Nah, kemudian jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter. Berarti di sini kelinci ke elangnya ini 18, maka ketinggian terbang elang dari atas tanah adalah berarti yang ini ya, X-nya ini. Ini kan tanah nih, nah berarti ketinggiannya di sini. Nah, berarti ini sudutnya, berarti kira-kira kita gunakan sin, cos, atau tan. Ini depan kan berarti, kemudian di sini miring. Maka kita akan gunakan sin ya. Sin 60 derajat sama dengan depannya itu adalah X per miringnya adalah 18. Nah, maka sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sama dengan X per 18. Maka kita kali silangkan. Berarti X sama dengan 18 dikali setengah akar 3. Atau sama dengan 9 akar 3 meter ya. Kita lanjut. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 130 meter. Nah, kalian bisa lihat dari gambar ini ya. Sudut depresi yang terbentuk adalah, nah, nanti kita akan sering bertemu istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke atas, ya. Kemudian sudut depresi, sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke bawah. Jadi di sini ini adalah sudut depresi. Jadi si pengamatnya kan di sini. Nah, dia itu melihat ke arah bawah. Nah, ini adalah sudut depresi. Nah, sedangkan pada contoh yang sebelumnya tentang kelinci, ya, tentang kelinci ini, nah berarti di sini 60 derajat ini bisa kita sebut sebagai sudut elevasi. Karena di sini kelincinya menghadapnya adalah ke atas. Ya. Sekarang berarti di sini yang kita cari adalah besar sudutnya ya, alfanya. Nah, berarti bisa kita gunakan berarti dari sini ke sini ya, atau bisa kita pindahkan ke sini untuk tingginya ya, yaitu adalah 45 akar 3. Nah, berarti dari sini ke sini adalah 135 ya, 135 meter. Berarti untuk mendapatkan alfanya, depan ini adalah depan, kemudian ini adalah samping ya, kan di sini adalah tegak lurus. Berarti kita akan gunakan tan alfa. Tan alfa sama dengan desa, berarti adalah 45 akar 3 per 135. Sama-sama kita bagi dengan 45, berarti ini adalah 3 ya. Berarti tan alfa sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, nilai tan yang sama dengan 1 per 3 akar 3 itu yang mana? Coba kita akan lihat dari tabelnya ya. Kalian lihat
tan yang 1/3 akar 3 adalah 30 derajat. Maka kalian bisa tulis di sini alfanya. Alfa itu sama dengan 30 derajat. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau masih ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.